Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Undiksa jaring bakal calon rektor baru. Internationalization at home, Undiksa akan terima mahasiswa dari Cina. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersiap melakukan penjaringan bakal calon rektor periode 2023-2027. Hal ini dilakukan menyusul segera berakhirnya masa jabatan rektor Undiksa periode 2019-2023 Profesor Dr. Inyoman Jampel. Tahapan pemilihan rektor Pilrek mulai disosialisasikan kepada Sivitas Akademika Undiksa Senin kemarin. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Undiksa, Profesor Dr. Ide Bagus Putu Arnyana menyampaikan, masa jabatan Rektor Undiksa Inyoman Jampel di periode keduanya berakhir pada 13 April 2023. Sejalan dengan itu, tahapan Pilrek mulai dilaksanakan. Panitia membuka pendaftaran bakal calon rektor dari 26 September sampai 14 Oktober 2022. Kesempatan ini tidak hanya dibuka untuk internal Undiksa, tetapi juga dari perguruan tinggi lain yang berstatus Badan Layanan Umum BLU dan berbadan hukum BH maupun pemerintahan. Syarat minimal yang harus dipenuhi oleh para pelamar, sambung Arnyana, adalah harus lektor kepala dan umurnya tidak melebihi 60 tahun. Pada tahapan penjaringan ini, dicari minimal 4 bakal calon rektor. Tahapan selanjutnya adalah inventarisasi dan seleksi administrasi yang dijadwalkan pada 17 sampai 21 Oktober 2022. Pengumuman hasil penjaringan bakal calon pada 8 November 2022. Selanjutnya, tahapan penyampaian visi, misi, dan program kerja pada 15 Desember 2022 yang sekaligus sebagai jadwal penilaian dan penetapan calon rektor. Tahapan ini akan dihasilkan 3 calon rektor untuk selanjutnya dipilih oleh Senat dan Menteri atau yang ditugaskan pada Januari 2023. Jadi Menteri itu memiliki suara 35% dari suara keseluruhan. Nah itulah akan dihasilkan 3 calon rektor itu di ranking 1 sampai ranking 3. Nah inilah yang akan disampaikan lagi ke Bapak Menteri oleh Pak Ketua Senat bersama Bapak Rektor untuk ditetapkan siapa yang menjadi rektor dan sekaligus nanti dilantik oleh Menteri. Ya. Dikonfirmasi usai sosialisasi, Ketua Senat Universitas Profesor Dr. Inyoman Sudiana mengharapkan pemilihan rektor ini dapat berjalan sukses dan pelaksanaannya sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Senat. Selain itu, rektor yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kualitas dan yang unggul untuk nantinya dapat menjadikan Undiksa semakin baik. Yang penting sekali pertama adalah sukses pelaksanaan. Ya, jadi sukses pelaksanaan sesuai dengan rambu-rambu yang telah kita tetapkan berdasarkan peraturan Senat. Yang kedua adalah sukses hasil. Artinya rektor yang nanti terpilih itu betul-betul rektor yang memiliki kualitas dan yang unggul, yang dapat nanti melanjutkan ya organisasi
Universitas Pendidikan Ganesha ini jauh lebih baik daripada yang sekarang. Jadi supaya ada peningkatan terus ini. Ya. Harapan lainnya adalah suksesi ini dapat berjalan harmonis, sejalan dengan yang selalu digaungkan oleh Undiksa. Hal ini juga menjadi penekanan dari Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel yang turut hadir pada sosialisasi tersebut. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus berupaya meningkatkan jumlah guru besar atau profesor. Atas hal tersebut, Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel mendorong para dosen yang sudah memenuhi syarat untuk segera mengajukan usulan. Demikian ditegaskan saat memberikan arahan Rabu pekan kemarin. Rektor Jampel yang didampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menyampaikan, Undiksa diinginkan semakin baik dan semakin berdaya saing ke depan. Selain itu, juga bisa menciptakan dan mencetak lulusan yang berkualitas, kompeten, memiliki skill yang bagus dan berkarakter. Mewujudkan itu, peranan dari dosen untuk meningkatkan kualitas akademiknya maupun meningkatkan jabatan dari lektor kepala ke guru besar sangat penting. Kalau dia bisa terus meningkatkan kualitas akademiknya dari master ke doktor, itu pasti akan memberikan kontribusi positif terhadap lulusan. Kalau dia terus bisa meningkatkan jabatan fungsional akademiknya, pasti akan memberikan kontribusi positif kepada lulusan. Ya, seperti disampaikan tadi oleh Pak Rektor, bagaimana yang dari asisten ahli bisa ke rektor, ke lektor, bagaimana yang lektor dia harus bersemangat untuk menjadi lektor kepala, dan yang lektor kepala atau lektor bersemangat untuk menjadi guru besar. Ya. Berdasarkan data terakhir, saat ini Undiksa baru memiliki 47 profesor. Target yang dicanangkan pada tahun 2025, Undiksa sudah memiliki 100 profesor. Berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan. Tidak hanya sebatas mengalokasikan pendanaan, tetapi juga memperkuat keberadaan dan kapasitas tim percepatan guru besar. Pertama, kita akan membuat tim lagi ya, yang memang di SK untuk mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita akan bentuk tim, walaupun sudah ada sebelumnya tim itu, pendampingan dari teman-teman yang sudah mempunyai penelitian tetapi masih melopor pulpennya, tidak bisa menulis artikel, itu akan dibantu oleh tim pendamping. Tim pendamping ini kalau tidak ada di sana keilmuannya, itu akan dimintakan oleh tim pendamping keluar. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu tidak harus lagi ke sana kemari ya, karena sudah ada di tim pendamping itu tulisan singkat Bapak Ibu, dan nanti akan disempurnakan. Itu yang sudah kita bicarakan kemarin. Dan juga Rektor yang dikenal humble ini menambahkan, jabatan profesor tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Lebih dari itu, juga merupakan kewajiban setiap dosen untuk membangun universitasnya maupun sangat penting bagi pencapaian SIMKAD-MAWA, indikator kinerja utama atau IKU, maupun dalam perankingan perguruan tinggi lainnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus berupaya meningkatkan jumlah mahasiswa dari luar negeri. Langkah ini sebagai bagian dari program Internationalization at Home pada tahun akademik 2022-2023, perguruan tinggi negeri di Bentangan Bali Utara ini akan menerima mahasiswa dari negeri tirai bambu Cina. Jumlah mahasiswa sebanyak 10-15 orang yang akan menempuh pendidikan pada program studi S3 Ilmu Pendidikan. Menyambut kedatangan dan perkuliahannya, Undiksa memantapkan persiapan yang dibahas dalam rapat koordinasi Jumat pekan kemarin. Rapat ini dihadiri langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Inyoman Jampel. Ia yang didampingi Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Profesor Dr. Iwayan Lasmawan menyampaikan, Undiksa menyambut baik program ini sebagai suatu langkah untuk segera dapat mewujudkan visinya untuk menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Trihitakarana di Asia pada tahun 2045, maupun secara khusus untuk menyukseskan program Internationalization at Home yang telah dicanangkan pada tahun 2019. Pada visi kita menjadi unggul di Asia, ya, dan ini memang kita harus bisa capai lebih cepat, dan ini akan saya yakin akan bisa kita capai lebih cepat karena S1, S2, S3 itu sudah bertebaran sekarang mahasiswa dari luar negeri. Kesiapan kita sudah oke. Biaya pendidikan mahasiswa dari Cina ini sepenuhnya dari pemerintah setempat. Rektor yang terkenal humble ini menegaskan, kesiapan Undiksa dalam menyambut mahasiswa internasional sudah sangat bagus. Baik itu dari segi sarana prasarana, tenaga pengajar, dan sebagainya. Kesiapan tersebut didukung dengan adanya ruang kelas berstandar internasional di tiap fakultas dan juga pasca sarjana. Ya, kita memang memiliki program beasiswa untuk mahasiswa asing, ya. Itu sudah ada juga kalau tidak salah sekitar 12-an ya yang akan kuliah di S1 reguler, dan juga untuk yang S2 juga ada mendapat beasiswa rektor, dan yang S3 Ilmu Pendidikan dari Cina ini murni biaya full dari negara Cina. Selain tahun ini, pada tahun 2021, Undiksa juga menerima 100 mahasiswa dari luar negeri untuk sejumlah program, baik sebagai mahasiswa kelas reguler, pertukaran mahasiswa, dan sebagainya. Di samping itu, Undiksa juga secara aktif tetap mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri untuk mengikuti program serupa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa tidak hanya menawarkan program beasiswa untuk mahasiswa dalam negeri. Dalam rangka menjadikan kampus sebagai rumah belajar masyarakat internasional, program tersebut juga diberikan untuk mahasiswa dari luar negeri. Beasiswa ini mulai dikucurkan pada semester ganjil tahun akademik 2022-2023. Sebagai awal, program Rektor Undiksa ini sudah diberikan kepada 4 orang mahasiswa asal Timor Leste untuk program Sarjana S1 dan 1 orang program Magister atau S2. Secara khusus, orientasi mahasiswa program Sarjana dimulai Rabu 7 September. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Dr. Gederas Bendantes. Ia yang didampingi Kepala Badan Kerjasama dan Kehumasan Undiksa Imade Windu Antara Kesiman menyampaikan, di tahun akademik 2022-2023 ini adalah kali pertama diumumkan beasiswa untuk mahasiswa internasional. Beasiswa ini untuk mendukung realisasi program Internationalization at Home yang telah dicanangkan Rektor pada tahun 2019. Saya berharap bahwa ini adalah inisiasi yang sangat bagus ke depan dengan beasiswa rektor yang mengcover yaitu tuition fee dan juga dormitory bagi yang S1, bagi yang S2-nya mengcover tuition fee. Nah, ini juga akan bisa meningkatkan jumlah maupun kualitas dari mahasiswa internasional kita. Nah, ini dalam beberapa waktu lagi berdasarkan diskusi yang kami lakukan dengan pihak China, kita juga akan menerima sekitar 12-15
PhD student untuk belajar di Universitas Pendidikan Ganesha. Peminat beasiswa ini sambung Rasben Dantes mencapai 100 orang. Akan tetapi, setelah seleksi administrasi, seleksi akademik, dan wawancara, hanya 4 orang yang dinyatakan lolos untuk bisa mengikuti pendidikan di Undiksa selama 8 semester. Beasiswa rektor ini mengcover biaya perkuliahan dan juga tempat tinggal bagi mahasiswa program S1 dan hanya biaya kuliah untuk program S2. Semakin banyak mahasiswa internasional yang berada di Undiksa dan sekarang BKK sedang mengurus beberapa visa, beberapa izin untuk mahasiswa-mahasiswa internasional yang akan melakukan aktivitasnya di Undiksa. Disampaikan lebih lanjut, dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa luar negeri ini akan bergabung dengan mahasiswa inisiasi kelas internasional. Selain itu, mereka juga mendapat pelayanan untuk kursus bahasa Indonesia yang difasilitasi oleh unit layanan bahasa Undiksa dan diberikan pemahaman kebudayaan. Selain mahasiswa dari Timor Leste, Undiksa juga direncanakan akan menerima mahasiswa dari Cina untuk program doktor. Rasben Dantes berharap hal itu dapat terrealisasi. Ia juga berharap fakultas maupun pasca sarjana dapat secara mandiri menginisiasi kelas internasional atau bisa memulai dengan membawakan mata kuliah dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pemilihan umum pemilu secara serentak di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2024. Hajatan politik ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya, baik untuk DPR, kepala daerah maupun presiden. Kaum muda yang juga akan terlibat di dalamnya diajak untuk turut mengambil peran dalam menjaga dinamika pemilu. Hal tersebut terungkap dalam Seminar Nasional Civic Law yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha Minggu kemarin. Seminar yang berlangsung secara daring ini menghadirkan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja sebagai narasumber. Dalam paparannya,
Ia menyampaikan proyeksi jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 sekitar 53,6%. Angka ini lebih tinggi daripada tahun 2019 sebesar 35-40%. Pemilu nanti berpotensi dihadapkan dengan titik rawan, baik berupa politik sara, politik uang dan penyalahgunaan anggaran, pelanggaran netralitas ASN, TNI Polri dan kepala desa, data dan pemuktahiran data pemilih, kerumitan pemungutan, maupun hoaks atau berita bohong. Dalam rangka mencegah persoalan-persoalan tersebut, kaum muda yang masuk sebagai pemilih dengan jumlah besar dan sebagai kalangan yang melek teknologi memiliki peran yang sangat strategis. Kaum muda perlu terlibat dalam menyukseskan pemilu dengan terjun langsung dalam momen krusial. Pertama, pada momen pencalonan, kaum muda dapat mengambil peran dalam proses kandidasi calon peserta pemilu dan pemilihan. Kedua, pada momen kampanye, dapat melaporkan adanya politik uang dan politisasi sara melalui media sosial maupun mendorong para kandidat menawarkan visi, misi, dan program kerja yang perspektif anak muda. Ketiga, pada momen pemungutan suara, turut mengkampanyekan anti golput dan melakukan pengawasan partisipatif. Melaporkan adanya politik uang, politisasi sara, mendorong para kandidat melakukan visi, misi, dan program kerja yang berperspektif anak muda, mengenai proyeksi pemilihan pemuda adalah 53%. Mengkampanyekan anti golput, melakukan pengawasan partisipatif. Ini dilakukan teman-teman muda pada saat pemilu kemarin. Secara khusus terkait dengan strategi meningkatkan partisipasi kaum muda dalam penyelenggaraan pemilu, Bagja menyebutkan Bawaslu telah berkolaborasi bersama stakeholder terkait, menyelenggarakan pendidikan pemilih kaum muda melalui program kreatif dan menyelenggarakan sekolah kader pengawasan partisipatif. Seminar ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa Profesor Dr. Iwayan Suwastra. Ia menyampaikan seminar kali keempat ini penting dilakukan terutama bagi generasi muda atau mahasiswa dalam mempersiapkan dirinya pada pelaksanaan pemilu yang akan datang. Jadi adik-adik yang saat ini sebagai mahasiswa atau generasi muda, tentu ini harus didukung, dikawal, dan dijaga supaya kita bisa memilih para pemimpin bangsa ini yang terbaik tentunya. Ya, jadi untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang hebat, bangsa yang mandiri, bangsa yang unggul di masa-masa yang akan datang. Ia juga mengajak para pemilih muda khususnya mahasiswa Undiksa untuk menjadi pionir sebagai pemilih cerdas dalam rangka mewujudkan pemilu yang semakin berkualitas. Perlu memiliki kekritisan atau critical thinking-nya harus dikembangkan, dijalankan sehingga benar-benar bisa memfilter hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik, terutama untuk bangsa dan negara ini, khususnya terkait dengan pemilu yang nantinya akan sangat dinamis. Seminar ini dihadiri pula oleh pimpinan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa. Pesertanya tidak hanya mahasiswa dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksa, tetapi juga dari perguruan tinggi lain dan instansi terkait. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh